Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagian orang berpikir bahwa ia harus mempersiapkan masa tuanya dengan baik. Caranya adalah mereka menabung. Mereka membuat asuransi untuk masa tua. Mereka membuat usaha sederhana dengan harapan di masa tua usaha tersebut menjadi income buat mereka di masa tua untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Namun sebagian lagi berpikir bahwa ya sudah, masa tua ya nanti saja dihadapi. Sekarang jalani hidup apa adanya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita termasuk orang-orang yang mempersiapkan masa tua dengan cara menabung, dengan cara membuat asuransi dan sebagainya itu? Atau kita termasuk orang-orang yang ya sudah, nanti masa tua kita hadapi nanti, sekarang jalani hidup apa adanya? Bapak Ibu, fakta dalam kehidupan kita memperlihatkan bahwa orang-orang di masa tua jelas mengalami kelemahan fisik. Fisiknya mulai menurun, tenaganya mulai menurun. Dengan demikian, sebagian orang tua membutuhkan bantuan dari anak-anak, cucunya, dan keluarganya. Bukan hanya secara fisik, tetapi secara keuangan. Mereka pun mengalami sebuah kelemahan karena sudah tidak bekerja. Akhirnya sebagian orang juga perlu mendapatkan bantuan dari keluarganya. Memang sebagian orang tua sudah mempersiapkan masa tuanya seperti yang tadi. Ia mempunyai tabungan dan sebagainya, sehingga di masa tua secara keuangan mereka pun masih bisa menjalani kehidupan. Nah, bagaimana kita sebagai orang Kristen? Pemazmur pada pagi hari ini dalam Mazmur 71 mau mengajarkan kita sebagai orang Kristen untuk menghadapi masa tua. Kita akan membaca Mazmur pasal 71, tetapi di ayatnya yang ke-17 saja. Ayat-ayat yang lain kita akan membacanya dalam pembahasan. Baik, demikianlah firman Tuhan. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Saya ulangi. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, sesuai dengan judulnya, Mazmur 71 ini ditulis pada masa tuanya. Kalau kita membaca ayat 1 sampai 24, di sana disebutkan berturut-turut bagaimana pemazmur percaya bahwa sejak dari kandungan ibunya atau sejak masa kecilnya, pemazmur sudah dilindungi oleh Allah. Kita bisa melihatnya dalam ayat 5 dan 6. Dan di masa tua, ketika tubuhnya mulai melemah, pemazmur tetap memohon pertolongan dari Tuhan. Mengapa? Karena di masa tuanya, pemazmur mendapatkan ancaman dari lawan-lawannya. Ya, ayat 10 dan 11 mengatakan demikian. Nah, dalam keadaan yang sudah lemah di masa tua itulah pemazmur memohon pertolongan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Mazmur 71 khususnya ayat 17 tadi juga mengajarkan kepada kita untuk menghadapi masa tua dengan benar. Bagaimana caranya? Apakah dengan menabung di masa muda? Apakah mengumpulkan harta sebanyak mungkin di masa muda? Ya, mari kita lihat apa kata pemazmur dengan lebih rinci. Ada 2 poin dalam pasal 71 ayat 17 ini. Poin yang pertama, pemazmur mengajarkan kita untuk menerima pengajaran Tuhan dan melakukannya sejak masih muda. Ya, kata-kata yang dalam ayat 17 ini yang mengatakan bahwa Engkau telah mengajar aku
sejak kecilku. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku. Kata-kata ini jelas ya menyatakan bahwa ajaran Tuhan sudah pemazmur terima sejak ia kecil. Bukan hanya ia terima, tetapi juga ia lakukan sejak kecil. Ajaran Tuhan untuk orang-orang Israel ya, sejak zaman Musa sampai zaman pemazmur ini tetap hidup dalam kehidupan mereka. Dalam Imamat 19 ayat 18b, di sana dikatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, ajaran ini menjadi ajaran yang pemazmur lakukan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ajaran itu juga pemazmur lakukan. Dua ajaran ini selalu dijaga turun-temurun dalam kehidupan orang-orang Israel. Bapak Ibu, banyak orang berpikir sebagian besar orang bahwa mereka akan beribadah lebih serius ketika sudah tua. Ketika masuk masa pensiun, baru mereka akan beribadah serius. Jadi, mereka tuh ketika masih muda mengisi masa mudanya dengan sukacita pribadi. Ya, seringkali membawa mereka juga pada pelanggaran rohani ya. Misalnya bekerja ataupun mengisi acara-acara duniawi lebih banyak daripada beribadah. Bahkan ya, beberapa orang muda akhirnya tidak beribadah karena alasan pekerjaan, tidak beribadah karena alasan ada acara dan sebagainya. Itu memang banyak terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga prinsip nanti saja deh, aku akan serius kepada Tuhan ketika sudah masa tua, itu wajar dialami banyak orang. Nah, pada bagian yang tadi kita baca, pemazmur mengajak kita semua untuk mengisi masa muda kita dengan rajin menerima pengajaran Tuhan sejak masa muda. Bagaimana cara menerima pengajaran Tuhan sejak masih muda? Ya, dengan beribadah di gereja misalnya. Beribadah dalam persekutuan doa di keluarga-keluarga kita. Membaca firman-Nya, berdoa, dan ibadah-ibadah keluarga yang lain. Inilah cara kita menerima pengajaran dari Tuhan. Dan bukan hanya menerimanya, lakukan itu dalam kehidupanmu. Karena apa Bapak Ibu? Kenapa kita harus melakukan ini sejak masih muda? Kenapa kita harus rajin ke gereja sejak masih muda? Kenapa kita harus rajin melakukan firman Tuhan sejak masih muda? Karena faktanya sudah kita alami bersama. Sebagian orang, sebagian manusia tidak sampai masuk pada masa tua baru ia dipanggil Tuhan. Kematian tidak hanya dialami oleh orang tua. Orang-orang muda yang kuat, orang-orang muda yang terlihat sehat, bisa saja ia dipanggil oleh Tuhan. Namanya kematian itu bisa dialami oleh semua orang. Bukan hanya yang sudah tua, yang muda pun juga bisa mengalaminya. Nah, bila itu terjadi, maka sia-sialah prinsip orang-orang muda bahwa aku akan beribadah ketika sudah tua. Karena sudah terlambat. Sudah terburu dipanggil Tuhan dan ia tidak sempat beribadah lagi. Itu bagian yang pertama. Terimalah ajaran Tuhan sejak masih muda dan lakukan itu. Yang kedua, terimalah pengajaran Tuhan dan beritakan sejak muda. Jadi yang kedua ini mengajak kepada kita bukan hanya melakukan firman Tuhan, tapi juga memberitakannya. Ayat 17 ini juga menyatakan bahwa pemazmur bukan hanya menerima pengajaran Tuhan, ia mengajak kita melakukan dan juga memberitakannya. Ya, Bapak Ibu, dalam kenyataan kehidupan kita, beberapa orang muda dengan emosinya yang meledak-ledak. Ya, ada lagunya ya dari Rhoma Irama, darah muda, darahnya para remaja. Ya, yang darah muda itu darah yang meledak-ledak ya.
Mereka seringkali mudah emosi, sehingga mereka seringkali terlibat konflik dengan orang-orang sekitarnya ketika masih muda. Ya namanya pemuda ya, mudah emosi, tersinggung, dilihat sedikit ataupun tersinggung dengan kata-kata yang sedikit menyindir dan sebagainya. Sehingga mereka sering kali terlibat konflik. Padahal Bapak Ibu, konflik yang diciptakan di masa muda jelas ya akan membuat masa tua kita mempunyai banyak orang-orang yang menjadi lawan. Ya lawan. Orang yang kita berkonflik di masa muda tentu tidak begitu saja melupakan konflik-konflik itu ketika kita bersama-sama menjadi tua. Nah, pemazmur mengajak kita untuk memberitakan ajaran Tuhan sejak masih muda. Carilah kawan, sahabat sebanyak mungkin di masa mudamu. Carilah teman, ya, bergaulah dengan baik di masa mudamu. Jangan mengisi masa muda kita dengan perselisihan dengan sesama. Jangan berselisih. Semakin banyak berselisih di masa muda, jangan lakukan itu. Karena apa? Pemazmur sudah memberikan contoh dengan dirinya sendiri. Ya, tulisan Mazmur 71 ini mau menggambarkan bagaimana pemazmur di masa tua sedang mendapatkan ancaman. Karena apa? Di masa mudanya ia banyak berkonflik, baik dengan orang-orang di sekitarnya dan juga dengan beberapa beberapa rakyatnya. Jadi ia sudah melakukan itu. Contohnya dari dirinya sendiri. Dengan contoh ini sehingga pemazmur itu mau mengajak kepada kita. Beritakanlah ajaran Tuhan sejak masa mudamu. Jangan seperti aku. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ternyata pemazmur bukan mengajarkan kepada kita untuk mengumpulkan harta. Pemazmur bukan mengajarkan kita untuk mencari harta sebanyak mungkin. Tetapi pemazmur mengajar kita untuk menerima pengajaran Tuhan, melakukannya dan juga memberitakannya. Pemazmur bukan orang miskin, Bapak Ibu. Ia adalah Raja Israel. Ia Raja Daud. Tentu hartanya berlimpah. Tetapi itu semua tidak membuatnya aman ketika di masa tuanya. Ia mengalami banyak orang-orang yang mengintainya. Lawan-lawannya, musuh-musuhnya mulai mengintainya di masa tuanya. Jadi, apakah hari ini kita masih berpikir bahwa harta akan membuat kita aman di masa tua? Bukan berarti Bapak Ibu, kita tidak boleh bekerja, kita tidak boleh mengumpulkan harta ketika masih muda. Bukan berarti demikian. Lakukan itu, kerjalah dengan baik, menabunglah dengan baik, buatlah persiapan-persiapan di masa mudamu untuk menghadapi masa tua. Tetapi lakukanlah itu sambil tetap mengutamakan Tuhan. Utamakan Tuhan dalam hidupmu, sepanjang hidupmu. Carilah kawan sebanyak mungkin, beribadahlah sebanyak mungkin. Itulah cara kita mengutamakan Tuhan. Mengutamakan Tuhan adalah melakukan ajaran kasih. Tentu kita semua sudah tahu ajaran kasih. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, bagi orang percaya, salah satu ajaran Tuhan adalah kita harus mengembangkan talenta kita dan melakukan ajaran kasih di dalam kehidupan kita. Lakukanlah itu, karena dengan demikian, dengan pengembangan talenta pada masa muda, kita akan mempunyai hasil di masa tua. Dengan melakukan kasih di masa muda, kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan,
dan juga mempunyai hubungan baik dengan sesama. Marilah kita persiapkan masa tua kita dengan selalu melakukan ajaran Tuhan dan memberitakan Kristus sejak kita masih muda. Minggu depan kita akan bersama-sama masuk dalam kehidupan yang baru di kehidupan dunia ini, yaitu istilahnya new normal, kehidupan baru, kehidupan normal yang baru. Apa itu? Kita akan beribadah di gedung gereja. Kita akan memulai ibadah dengan cara-cara yang baru. Cara-cara yang baru sudah ada di dalam warta gereja, bahwa kita harus mempersiapkan diri dengan baik, sehat, yang sakit beribadah di rumah dahulu ya Bapak Ibu. Kemudian kita harus menjaga kebersihan tubuh sebelum ke gereja. Kita harus mempersiapkan jasmani kita dengan baik, jaga kesehatan ya. Sampai di gereja, oh ya jangan lupa pakai masker. Sampai di gereja kita cuci tangan, ikuti ibadah di gereja dengan prosedur yang disampaikan oleh majelis. Nah, itulah cara-cara yang baru. Cara-cara baru ini bukan berarti kita khawatir, ya, bukan berarti kita menganggap bahwa kita tidak percaya dengan kekuatan Tuhan, bukan ya, Bapak Ibu. Keadaan yang baru ini adalah sebagai rasa kita patuh kita kepada Tuhan dan juga kepada pemerintah. Tuhan memberikan kita akal budi. Menjaga kesehatan itu adalah salah satu hal kita menjaga memakai akal budi kita. Jadi beribadah dengan cara yang baru di minggu yang akan datang. Mari kita bersama-sama beribadah dengan baik. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini memberikan kita kekuatan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.